Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam dialog interaktif di Lintas Jogja Pagi. Kita masih membahas mengenai Hari Radio Sedunia 13 Februari 2019 bersama dengan narasumber kami, pakar komunikasi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Bapak Bono Setio MSI. Pak Bono, terima kasih sudah terhubung kembali bersama kami, Pak Bono. Ya, baik Mbak. Siap, iya. Pak Prima. Iya, baik. Pak Bono, kita juga membuka kesempatan kembali di line telepon 5803333 untuk satu atau dua pendengar terakhir. Silakan Anda bergabung dan kirimkan juga SMS melalui 0811-2711-911. Sekali lagi di line telepon 5803333 atau melalui SMS dan WhatsApp di 0811-2711-911. Berbincang mengenai Hari Radio Sedunia di tahun 2019 bersama dengan narasumber kami, Direktur Pusat Kajian dan Pelatihan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Bapak Bono Setio MSI. Baik, Pak Bono, sudah ada pendengar yang bergabung. Ini mungkin dua atau satu pendengar terakhir begitu, Nje. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Prima Sari. Selamat pagi. Pak Bono. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deso, Pak. Nggih, monggo Pak Bibi. Sleman Barat. Iya. Nah, ini begini, Pak. Saya mengucapkan dan ikut mengayu bagio Hari Radio Sedunia. Sedunia, iya. Tapi alangkah baiknya kalau radio RRI yang mana menjadi peternakan pemerintah ini lebih diintensifkan lagi. Karena di setiap provinsi tentunya ada Radio Republik Indonesia. Dari zaman Belanda, penjajahan sampai ini. Nah, tadi Pak Bono sudah memberikan paparannya yang begitu gamblang mengenai toleransi dan perdamaian. Sekarang saya mau tanya, Pak, kalau tadi disebutkan intoleransi, ini apakah sama dengan atau identik dengan kebuntuan informasi dan komunikasi, sehingga memunculkan ada rasa egois sistem. Nah, dari sini muncul beberapa konflik yang terjadi, tidak hanya di Ambon maupun di Kalimantan saja, mungkin di dalam negeri, maksud saya di DIY pun bisa terjadi seperti ini. Apalagi suhu politik ini semakin hari semakin memanas. Kita tinggal milih 01 atau 02 saja, mesti banyak yang bisa dikatakan ada gesekan-gesekan. Nah, kemudian yang selanjutnya pertanyaan saya, Pak, Radio Republik Indonesia ini semestinya lebih eksis daripada radio-radio broadcasting swasta. Karena apa? Karena milik pemerintah itu semestinya kewibawaannya harus lebih terjaga, lebih terhormat dan seterusnya. Jangan sampai di zaman Orde Baru itu sampai terjadi ada keterlambatan komunikasi atau informasi. Saya contohkan, Bung Karno itu pada waktu itu sudah kolaps atau kritis. Indonesia di dalam negeri tidak menyebutkan apa-apa. Bahkan saya mendengar ini dari radio BBC London, Pak. Nah, BBC London malah lebih dulu tahu daripada ada Radio Republik Indonesia. Ini kan sangat ironis, aneh, bin ajaib. Menurut pandangan dan pendapat saya selaku wong desa Kluthuk dari Sleman Barat. Nah, bagaimana Pak Bono bisa memberikan motivasi dan solusi kepada RRI, kepada semua radio swasta yang ada di DIY ini, agar supaya percepatan berita, percepatan informasi, percepatan komunikasi ini bisa lebih diintensifkan, dimaksimalkan, bila perlu dioptimalkan. Demikian dulu Mbak Prima Sari dan Pak Bono. Akhir kata, terima salam dan doa kami dari Wong Deso. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wibin Deso di Sleman Barat. Di kesempatan hari ini merupakan pendengar terakhir yang bergabung di 5803333. Pak Bono tadi bisa menangkap seluruh pernyataan dari Pak Wibi?
Iya, tadi silakan, putus-putus Mbak ya, tapi ya sempat saya ambilan aja lah. Mudah-mudahan nggak salah Pak Widi. Monggo Pak. Pak Widi ya, saya juga ngomong di soal ini Pak. Jadi mengenai intoleransi Pak, kalau makna yang sebenarnya sih ya toleransi itu kan ya Pak, toleran itu saling menghormati, menghargai ya pada orang lain kan gitu. Dalam arti orang lain itu bisa luas ya, berbeda suku, agama, ya, beda jenis kelamin yang sekarang sering kita dengar itu gender itu Pak ya, kesetaraan gender itu ya, itu bagian dari toleransi ya, juga luas sekali Pak, tapi substansinya seperti itu. Namun demikian apa yang disampaikan Pak Widi tadi mengenai bagaimana dengan kebuntuan informasi ya, kalau nggak salah. Iya betul. Ya, kebuntuan informasi atau apakah itu bagian dari intoleransi? Ya, kebutuhan informasi itu bisa menyebabkan ya, bisa berdampak kepada intoleransi. Karena begini, orang ketika saat ini yang fenomena terjadi di masyarakat kita itu kan fanatisme terhadap pilihan itu ya, itu langsung menutup diri kepada informasi-informasi yang tidak sependapat dengannya kan gitu. Inilah yang disebut kebuntuan informasi ya. Kalau masalah derasnya informasi itu sebenarnya sudah cukup deras ya, dari media massa, dari media sosial itu cukup banyak informasi-informasi. Tetapi kebuntuannya adalah justru yang jadi masalah itu dari masing-masing kita sendiri. Ketika kita sudah menutup diri terhadap informasi, disitulah ada kebuntuan informasi Pak Widi menurut saya. Begitu fanatisme terhadap yang 01 atau yang 02, maka informasi dari tetangga sebelah itu sudah nggak mau didengarkan. Nah, kemudian disitulah muncul intoleransi, ya, termasuk pada perbedaan pendapat yang beda bukan pilihan, kemudian menjadi seakan-akan musuh bagi kita. Padahal ini kan sebetulnya demokrasi ini hal yang biasa yang sudah bertahun-tahun kita jalani ya, tidak hanya baru tahun 2019 ini. Pesta demokrasi kan setiap 5 tahun kita lakukan, bahkan setiap tahun. Coba kita lihat dari pilkades ya, kemudian pilkada, kemudian pilgub, itu kan setiap tahun kita ada pesta demokrasi yang sebetulnya itu biasa. Namun oleh masyarakat atau oknum-oknum tertentu yang sengaja ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia ini, maka kemudian menghembuskan isu-isu intoleransi tadi Pak. Yang salah satunya menimbulkan fanatisme pada kelompok tertentu, itu yang menyebabkan kebuntuan informasi Pak Widi. Jadi marilah saya mengimbau pada masyarakat jangan terlalu fanatisme terhadap pilihan atau kelompok tertentu yang itu justru akan menyebabkan kebuntuan informasi dan merugikan bagi masyarakat kita. Itu catatan saya tentang kebuntuan informasi Pak. Ya memang ada kaitannya Pak. Saya setuju Pak Widi yang luar biasa mengkaitkan antara intoleransi dengan kebuntuan informasi. Nah, saya kira RRI itu sekarang tantangan ya, menjadi tantangan yang bagi RRI untuk bisa menjembatani agar tidak terjadi kebuntuan informasi itu. Oleh karena itu keberimbangan ya, netralitas, independensi RRI dan didukung oleh profesionalitas dalam penyiaran, itulah yang diharapkan oleh masyarakat sehingga RRI benar-benar menjadi media lembaga penyiar publik gitu. Itu sekaligus menjawab pertanyaan Pak Widi yang kedua tentang RRI supaya lebih eksis.
Saya yakin RRI sekarang sudah sangat netral, independen, ya, tidak menjadi corong pemerintah, Pak Widi. Nah, oleh karena itu, dengan netralitas, independensi RRI diharapkan bisa menjadi rujukan utama bagi masyarakat sehingga orang percaya, masyarakat percaya, oh kalau dari RRI benar, kan gitu. Jangan sampai RRI masuk ke dalam ranah politik praktis, ya, tidak independen sehingga masyarakat sudah nggak percaya lagi, kan gitu ya. Nah, saat ini masyarakat masih percaya. Nah, disinilah peran RRI sangat diharapkan masyarakat. Gitu Mbak Prima. Baik. Pak Bono, terima kasih sudah bersedia berbincang di kesempatan hari ini. Semoga ini menjadi wawasan ke depannya juga bagaimana netral dan independen tidak hanya RRI tapi media radio yang lainnya juga, Pak Bono. Iya. Baik, Pak Bono, lain waktu kita hubungi kembali untuk berbincang-bincang terkait dengan media. Baik. Selamat beraktivitas kembali Pak Bono. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Prima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan pengamat media, pakar komunikasi, sekaligus juga Direktur Pusat Kajian dan Pelatihan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Bapak Bono Setio MSI. Berkaitan dengan World Radio Day 2019, Hari Radio Sedunia di hari ini, tepat tanggal 13 Februari. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih pendengar dalam program Dialog Interaktif.